Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang barokah ini menjelang siang kita ditakdirkan bertemu di sini, terutama kepanggih kalian Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, yang mana beliau menyempatkan waktunya dalam kesibukan untuk membersamai kita pada pagi menjelang siang ini. Oleh karena itu, atas nikmat dari Allah kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa dalam petunjuknya. Selamat dan salam kita masukkan ke beliau baginda Rasulullah SAW, ahli famili, keluarga dan sahabatnya. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta program menulis 1000 guru Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di sini. Yang pertama, yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah dan peserta semuanya, juga para narasumber pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai tindak lanjut dari kegiatan BIMTEK 1000 guru menulis yang dilakukan secara hibrid, luring dan daring di Korpri waktu lalu, maka Dinas Pendidikan memberikan amanah kepada Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah untuk membawai rekan-rekan guru berkarya berupa karya fiksi dan non fiksi yang sudah diikuti pelatihannya di BIMTEK waktu lalu. Nah, hari ini sebagai tindak lanjut untuk menyamakan persepsi, menguatkan kembali serta memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk berkarya. Jadi satu catatan bahwa Bapak Ibu pengawas mohon dengan hormat untuk senantiasa membersamai guru-guru agar 100% keseluruhannya nanti akan menghasilkan karya, dan semua karya Bapak Ibu akan dihaturkan kepada Dinas Pendidikan melalui Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan. Nah, acara pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang pertama pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian berikutnya dan selanjutnya Bapak Ibu, tanpa pembawa acara lagi, yakni sambutan, pengarahan, pembinaan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, dilanjutkan dengan sesi materi yakni fiksi dan non fiksi, hanya penguatan saja, tidak banyak. Kemudian langsung kepada teknis dan konsultasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya karya di sini bisa langsung diaturkan baik dalam bentuk file, buka laptopnya langsung kerja. Syukur-syukur jam 12 sudah selesai dan harus sudah disetor Bapak Ibu. Saya senang kalau hari ini yang hadir langsung setor hari ini juga, karena nulis itu tidak lama Bapak Ibu. Baik, berikutnya selanjutnya kita simak bersama pengarahan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan. Dari saya langsung saya tutup saja, karena nanti secara langsung kita akan melewati tahap demi tahap acara itu. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah paling kelancaran, keberkahan dan sukses bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sekdes disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengawas kota, ada Pak Imam Buhari dan ada Bu Saadah. Oh, Pak Didi di depan. Nah, di sini bisa. Monggo. Dan ada Pak Didi, ada Pak Junaidi. Sudah hadirkah Pak Junaidi? Belum. Oh, ada 2 acara. Di Pluto Saudi ada 2 acara. Ini.
Oh iya iya, iya. Jadi Pak Junaidi ada di Bruto. Di Saronggi. Oh di Saronggi. Dengan Oh rencana hadir ya. Siap. Ada 4 pengawas yang ada di grup 10. Yang ada nanti juga para pendamping kegiatan 1000 guru menulis dan Bapak Ibu guru beserta 1000 guru menulis di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan izin kepada kita semua, memberikan kesempatan sehat, meringankan kaki untuk bisa hadir di SD Pajagalan 2 dalam rangka tidak lanjut pelaksanaan BIMTEK menulis. Salawat serta salam sudah tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan supaya kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yang di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini terima kasih Kepala Sekolah SD Pajagalan 2 yang sudah memberikan sarananya kepada sekolah-sekolah di bawah naungan 4 pengawas untuk melaksanakan secara luring kegiatan BIMTEK kepenulisan ini. Pak Kasih sebagai peserta juga? Ya, jadi ya kebetulan pas oh 5 satunya Pak Pak Didi, Pak Junaidi, Bu Saada, Pak Imam Buhari. Oh, Bapak kita itu ada di mana? Oh iya, ya sambil kita tunggu ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Kepala Sekolah Pajagalan 2 yang memberikan prasarananya, sarana dan prasarananya untuk bisa kegiatan secara luring BIMTEK menulis ini. Dan dari kegiatan ini kita berharap, masih sedikit kalau kita berbicara 1000 guru menulis, karena jumlah guru yang kita miliki 3-4 kalinya itu, sehingga masih sedikit sebenarnya. Tapi dari posisi masih sedikit ini ternyata juga masih banyak kendala yang kemudian disampaikan baik oleh kepala sekolah, pengawas ataupun guru. Karena sesuai dengan surat edaran kami kepada guru bersertifikasi. Nah, kenapa kemudian guru bersertifikasi? Ada sekitar 3000 lebih guru yang bersertifikasi, dan kemudian kita cuma mengambil 1000. Dalam kenyataannya kemudian bergulir para pengawas kebingungan di saat sekolah binanya guru bersertifikasi nggak nyampe atas kuota yang kita tentukan, sehingga muncullah di sana yang jujur ya kemudian mengirimnya ya seadanya, yang harusnya 2 kepala sekolah 10 guru cuma 1 kepala sekolah 5 guru. Nah, di situ kemudian dari data kemudian kita informasikan kepada masing-masing pengawas bahwa kalau kemudian tidak menemukan yang sertifikasi ya ASN-nya dulu, ASN-nya. Nah, di saat kemudian Pak udah mau pensiun dan sebagainya, nggak apa-apa, P3K-nya nggak apa-apa. Nah, ini dalam rangka apa? Ya kita mengajak orang-orang yang kemudian pengen tumak ninah, mengabdikan diri sebagai seorang guru untuk kemudian mempunyai kegiatan yang positif, dan kita berharap akan ditularkan kepada anak didiknya. Karena sekali lagi kalau kemudian kita sekedar memerintahkan, kita tidak ngasih contoh, itu orang akan kemudian banyak menyepelekan. Untuk sebuah apel pagi saja, kalau kita tidak memberikan contoh, orang juga akan memperak sekdis, gampang lah harus suruh harus rajin apel. Tapi apa nanti itu pasti akan keluar seperti itu. Makanya senyampang yang bisa saya berikan, yang bisa saya lakukan, saya selalu berusaha memberikan teladan agar kemudian tidak keluar kata-kata itu, nyaman mengenyoroh. Tapi insya Allah teman-teman akhirnya mempunyai pandangan, walaupun itu saya tidak mengharapkan Pak Sekdis datang enggak. Nah gitu. Akhirnya takutnya ke Pak Sekdisnya. Padahal bukan itu,
dan saya tidak peduli dengan Anda apel ataupun tidak apel, semuanya mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi masing-masing. Itu sekedar contoh. Nah, makanya berkaitan dengan kemudian menulis, ya kita memulai dari kita sendiri. Di saat kemudian tulisan-tulisan dari Bapak Ibu semua muncul sebagai tulisan-tulisan terpilih untuk kita fasilitasi dalam bentuk buku, kita berharap bahwa kemudian muncul percaya diri bahwa betul kok bisa nulis kia ya. Nah, dari kemudian percaya diri, ya kita berharap memposisikan bahwa memang saya mampu menulis dan akan saya tularkan kepada murid-murid yang kemudian kita berharap pun juga bersinergi bahwa tingkat literasi anak-anak pun juga akan meningkat, akan naik lagi, terbukti dari rapor pendidikan. Nah, jadi apa yang kita laksanakan ini ya ujung-ujungnya ya berkaitan dengan lapor pendidikan yang itu adalah merupakan nilai dari kabupaten tersebut. Nah, makanya satu kegiatan kita berharap bisa banyak yang kemudian bisa kita kenang dari kegiatan menulis ini. Nah, jadi tentang guru bersertifikasi itu awal mulanya seperti itu, dan kita pun berharap bahwa guru-guru yang bersertifikasi layaknya seseorang yang sudah mempunyai sertifikat dikatakan sebagai layak atau berkompeten. Nah, sekarang kita ingin membuktikan bahwa guru-guru bersertifikasi memang berkompeten untuk kemudian kita ajak menghasilkan sebuah tulisan. Kemudian berkaitan dengan core value atau nilai atas ASN, tadi malam Bu Indri menginformasikan, Bu Indra ya, Bu Indra apa Bu Indri ini? Bu Indriana. Jadi Bu Indriana menginformasikan ke kami jam 9 malam baru pulang. Kebetulan saya sendiri jam 5 sore baru pulang, walaupun jam setengah 4 sore boleh pulang. Tapi berhubung hari ini adalah teman-teman yang akan mengajukan kenaikan pangkat April harus terakhir mengupload berbagai persyaratan, satu diantaranya adalah SKP. Nah, makanya kemarin sampai sore pun, sampai jam 7 malam Bu Tati itu menginformasikan masih di kantor yang membantu teman-teman yang SKP-nya belum selesai. Nah, poin di SKP itu adalah terkait hasil kerja dan perilaku kerja. Berbicara tentang perilaku kerja, yang dibahas di sana adalah tentang core value atau nilai atas seorang ASN, yaitu dengan semboyan ataupun singkatannya berakhlak. Dari berakhlak itu ayat paling belakang adalah adaptif. Nah, ini salah satu kegiatan yang saya katakan sebagai adaptif. Kenapa? Di saat kemudian yang kita terima dulu pada saat zaman pendidikan kita SD, SMP, SMA, mungkin semuanya berbasis nulis buku paket. Orang yang mempunyai komputer, insya Allah orang-orang yang memang rumahnya tingkat. Kalau tidak tingkat, tidak mungkin punya komputer. Pada saat kita dulu SMP sampai dengan SMA. Nah, posisi sekarang dunia sudah berubah, dan Bapak Ibu semua yang sudah ditakdirkan sebagai seorang guru, ya juga tetap harus adaptif. Dalam bentuk apa? Kegiatan menulis banyak kemudian semua sudah dilaksanakan tidak dalam bentuk menulis, tapi dalam bentuk mengetik. Nah, ada lagi yang kemudian teman-teman yang sudah bergerak di literasi, download saja aplikasi ini Bapak, nanti Bapak tinggal ngomong aja di aplikasi itu akan menerjemahkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi sudah semakin jauh. Kalau dulu harus ngetik dan harus punya komputer, sekarang tidak usah punya komputer. Ternyata mempunyai HP, kita download aplikasi, kita ngoceh aja di situ, nanti diterjemahkan dalam bentuk tulisan dan tinggal kita print. Nah, itu artinya semua kemudahan sudah ada di depan kita. Tergantung kita mau menyesuaikan hal itu apa enggak. Dan itulah kemudian Menpan RB menilai dalam SKP itu tadi berakhlak. A yang paling belakang itu adaptif. Ini yang sekarang kita laksanakan. Sehingga kita pun berharap kita memacu diri, sekali lagi kita memacu diri untuk mendampingi putra-putri kita yang menurut bahasa sekarang itu adalah Gen Z
ada yang kemudian gen milenial dan lain sebagainya, yang kehidupan mereka sudah sangat berbeda dengan kehidupan kita dulu. Jadi kami berharap, kami meminta ya kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan ya contoh. Karena anak-anak kita, kalau sekedar kita itu memberikan informasi petuah-petuah tanpa kita sendiri memberikan bukti konkret, itu ya mereka pun akan mengatakan omdo doang dia gitu, Pak Guru sama Bu Guru kita omdo aja itu omong doang dan tanpa ada sebuah bukti. Makanya kita selalu mengajak semuanya bergerak dalam posisi, kursi dan kapasitas masing-masing. Kenapa kemudian di kegiatan ini kami selalu mengirimkan surat kepada pengawas? Karena kami ingin meningkatkan kapasitas pengawas sebagai seorang pembina dari sekolah, guru dan kepala sekolah, sehingga pada yang memasukkan ke grup pun adalah para pengawas, bukan kepala sekolah. Nah ini tujuannya satu di antara beberapa tujuan, agar kemudian terjadi komunikasi yang intens antara pengawas dengan sekolah binaannya. Nah, dengan kondisi ini yang kemudian pengawas menunjuk Iya. Nah, jadi kita berharap bahwa pada saat kemudian pengawas menentukan 2 kepala sekolah, 10 guru, itu adalah sebagai sebuah bentuk kalau boleh saya katakan kewajiban. Kenapa kewajiban? Di saat 2 kepala sekolah, 10 guru yang dia tunjuk tidak menghasilkan karya, kami ada catatan. Nah, artinya kalau para pengawas mempunyai komunikasi yang baik dengan semua sekolah binaannya, bisa-bisa yang keluar kata-kata atau pertanyaan, Bapak boleh enggak kalau kepala sekolahnya lebih dari 2? Boleh enggak gurunya kalau lebih dari 10? Loh kok gitu Pak? Dari 10 sekolah yang saya bina, saya mempunyai 5 kepala sekolah Pak. Kami punya 50 guru yang mempunyai kompetensi menulis. Karena apa? Karena seringnya kemudian bapak-bapak dan ibu pengawas turun bisa memetakan potensi ini. Makanya ini masih kami meminta sedikitnya cuma 2 kepala sekolah, 10 guru dari 10 sekolah binaan. Ki banyak karena. Ya, ki banyak karena. Makanya ini adalah masih satu kegiatan yang kami berharap akan terjadi komunikasi yang intens, yang harmonis antara pengawas dengan kepala sekolah dan juga guru bina yang ada di sekolah binaannya. Dengan kegiatan kemudian komunikasi yang baik, tidak akan ada cerita lagi kami nggak punya guru-guru seperti itu Bapak. Nah, khawatirnya kami sudah mempunyai 24 guru tempur, kami sudah mempunyai 24 prajurit yang siap kami terjunkan. Di saat pengawas mengatakan kami nggak punya kepala sekolah seperti itu, guru yang seperti itu, tidak takut 24 orang yang saya punya ini akan mengatakan, loh Bapak di SD ini ada ini loh, kepala sekolah sudah punya buku malahan. Jadi ayo kita kemudian tidak kemudian dalam rangka membuat sebuah kesimpulan bahwa ada kesalahan di sana, tapi di saat kemudian data itu muncul, sekolah binaannya Bapak ini ada guru-guru yang sudah punya buku, tapi pengawasnya mengatakan kami nggak menemukan Pak seperti itu. Pertanyaan saya, lo benar turun ke sekolah rea? Benar deh Pak ke sekolah ini? Jadi tujuan kemudian diadakannya beberapa kegiatan tidak lain tidak bukan agar harmonis antara pengawas dengan sekolah binaannya. Jangan sampai sebuah permasalahan yang ada di sekolah pengawas kemudian tidak tahu. Makanya dari beberapa kegiatan-kegiatan kami ingin menumbuhkan ada kolaborasi yang bagus, yang cantik antara pengawas dengan sekolah binaannya.
Terus selanjutnya terkait dengan menulis ini, ya kami berharap semuanya segera bisa menyelesaikan. Ada 2 pendamping yang sudah digandeng oleh Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah mereka sudah memberikan bukti, sudah punya buku semua, sehingga tidak akan ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa pendamping nabi tak di buku. Nah ini kan enggak. Yang kami pilih 24 orang itu sudah mempunyai karya semua, sehingga kita pun mempunyai sebuah kepercayaan bahwa para pendamping memang berkompeten di bidangnya, dan mereka dengan sepenuh jiwa raga di grup yang kami bentuk. Dan kadang jam 11 malam masih saja mereka berceloteh. Karena apa? Ya mengoreksi atas kiriman-kiriman teman-teman yang sudah menghasilkan karya. Dan dari beberapa judul yang kemudian di-share di grup itu sungguh di luar ekspektasi. Banyak sekali kemudian judul-judul yang bagus. Paling tidak saya melihat judul itu menganggap ini judul-judul yang masuk semua nih, masuk kriteria. Tapi atas konten kan kita belum. Atas konten yang mereka buat, yang teman-teman ini sudah selesaikan, kita belum mengetahui apakah atas tema yang kita angkat, serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar, ada di konten itu atau tidak. Makanya kami pun menginginkan atas tema yang kita susun itu, yang kita angkat itu dalam bentuk kisah inspiratif. Kalau kisah inspiratif, saya pikir kalau saya sendiri itu mendingan kemudian memilih itu, karena kisah inspiratif adalah kita melakukan apa yang menurut kita kemudian memberikan efek positif, dan kemudian dalam bentuk tulisan. Kan kita nggak perlu ngarang-ngarang. Kalau sudah berbicara fiksi, ampun ngarang-ngarang. Nah hayal itu, kalau saya nggak bisa berhayal-hayal, itu nggak bisa. Tapi kemudian mendingan berdasarkan data yang saya punya, apa yang sudah kami laksanakan, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi belum tentu bagi bapak-bapak yang lain yang kemudian mempunyai inovasi ataupun pengembaraan pemikirannya lebih jauh, juga tidak kita salahkan. Dengan catatan dalam koridor tadi, serta berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Dan terakhir, kami berharap seminggu sebelum tanggal 31 Januari semua karya sudah terkumpul, agar para pendamping kemudian segera membantu editingnya, kemudian mungkin juga bisa meluruskan atas maksud dan tujuan atas tulisan tersebut, sehingga di tanggal 31 biar kita segera melaporkan kepada Pak Bupati bahwa Dinas Pendidikan tidak sekedar omong doang Bapak, tidak sekedar bintek habis itu tidak ada kegiatan, tidak sekedar bintek menghabiskan uang, enggak. Tapi kita wujudkan 1 bulan setelah kegiatan itu ada hasil dari kita semua. Dan hal itu tidak mungkin terjadi kalau kemudian 1000 guru yang sudah namanya ada di kami menghasilkan karya. Jadi kami memohon dengan sangat agar 1000 guru yang sudah tertulis di dalam data kami benar-benar sudah bisa memunculkan karyanya. Bahkan ada yang di luar ekspektasi, 1 guru sudah memberikan 3 karya. Jadi kami khawatir 3 karyanya pas Pak bagus-bagus kami bosan ada di ini, pas 3 karya bagus-bagus semua. Nah, jadi kalau di level pengawas SNP ini sekedar informasi saja, pemacu semangat untuk kita semua, khususnya para pengawas. Zoom meeting, kemudian saya juga memang diminta untuk sebagai keynote speaker di sana. Di akhir acara pengawas mengatakan gini, kami harap Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah yang tergabung di dalam grup ini, jangan sampai grup kita tidak ada karyanya yang masuk ke dalam karya yang terpilih. Artinya kalau kemudian pengawas sebagai penggerak, sebagai koordinator atas kepala sekolah dan guru punya semangat seperti itu, saya pikir kegiatan itu di dalam guru itu pasti, saya pastikan pasti akan ada yang terpilih.
karena pengawasnya dengan penuh semangat 45. Bahasanya jangan sampai ya grup kita pas nggak ada yang terpilih sampai seperti itu. Nah, jadi ini penyemangat untuk kita semua. Ya kita pun berharap grup di bawah pimpinan Bu Saadah, Pak Imam Buhari, terus kemudian Pak Junaidi, Pak Didi, dan juga kakek kita, kakek pengawas kita, Pak Saleh Horman. Surahman, kepleset saya, Pak Surahman. Itu benar-benar juga bisa menghasilkan karya yang terpilih, ya, karya yang terpilih. Karena ini Pak Saleh Horman kebetulan ya, maksudnya kebetulan daftar gurunya telat, gitu ya. Terus sekarang kok ya belum datang, gitu kan? Ini khawatir nih kan, saya ini khawatir. Pak Junaidi itu ya 11-12 gitu, daftar namanya juga telat. Sekarang juga nggak hadir, gitu kan, ini khawatir misalnya. Tapi semangat yang di bawah namanya Pak Junaidi dan di bawah namanya Pak Surahman, semoga tetap semangat. Kita lihat bapak-bapak dan ibu yang sekarang sudah hadir, karena secara kuota kalau kita rapat di DPRD itu sudah quorum, dari 5 orang hadir 3 quorum, ya kan? Tinggal Pak Junaidi sama Pak Surahman, atau nggak dikasih tahu, khawatir nomor HP-nya berubah. Oh sudah ya, oh sudah mau hadir ya. Semoga tetap hadir. Khawatir nih Bu. Oh iya, masalahnya senior banget ya, sehingga banyak kegiatan ya. Oke, jadi kami di terakhir ini kami sampaikan sekali lagi terima kasih bantuannya para pengawas yang mensupport semua kegiatan dinas pendidikan. Semoga tetap istiqomah bahwa Bapak dan Ibu benar-benar yang kemudian bersentuhan langsung dengan para kepala sekolah dan guru untuk bisa mendampingi perkembangannya, bisa membantu penyelesaian permasalahan di masing-masing sekolah, dan juga bisa mengidentifikasi apa yang terjadi di sekolah itu agar langsung dari dinas pendidikan sendiri, langsung dari teman-teman pengawas yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga Bapak Ibu guru, kepala sekolah tetap langsung bisa melaksanakan tugasnya dengan aman, nyaman, damai, dan lancar. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira lanjut saja. Mungkin ada hal yang disampaikan dari Bapak pengawas di ini. Setitik satu ya. Baik, langsung saja kita manage waktu seoptimal mungkin. Kita ke Bu